Halo kawan pajak, ketemu lagi dengan kami berdua, saya Ana. Dan saya Tarmo. Kami dari KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk 1. Hari ini kita kembali hadir di podcast Ngerumpi tentang pajak. Nah, hari ini kita bahas apa ya? Ini yang lagi rame sih. Rame nggak sih? Ya, lumayan rame karena ini udah musim-musim pembagian dividen interim. Wah, ini udah di-spill ya, dividen ya. Iya. Oh iya. Ini jangan ngomong dulu ya. Oke, iya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang dividen. Apa serunya dividen? Ya, itu bahwa ini menarik nih karena biasanya kita membagi atau share tentang bagaimana menghitung pajak, bagaimana yang kena pajak. Ini kita kebalikannya ini. Kebalikannya, bagaimana supaya tidak dikenakan pajak. Ya. Tapi khusus untuk dividen yang akan kita bahas hari ini. Kita langsung mulai aja ya. Langsung mulai aja. Pertama kita pengertian dividen dulu deh. Karena nggak semua kawan pajak yang nonton itu paham mas dividen itu apa gitu. Jadi dividen itu adalah bagian laba yang diterima oleh si pemegang saham ya. Jadi kalau kita misalnya investasi nih, beli investasi di suatu perusahaan ya sebagai pemegang saham, maka kita akan mendapatkan bagian laba. Ya, ini namanya dividen. Dividen begitu. Kira-kira begitu. Kebayang ya? Return atas investasi tapi yang bentuknya saham. Kalau return investasi dari misalnya obligasi ya, itu saya kan berarti bunga misalnya ya. Betul. Tapi kalau saham ya dividen. Dividen, betul. Kira-kira jadi istilahnya itu hasil yang kita dapat kalau kita investasi dalam bentuk saham, itu namanya dividen. Nah, apakah dividen ini merupakan objek pajak penghasilan? Nah, kalau bicara soal itu, ini menarik nih. Menarik lagi nih, emang selalu menarik kita. Karena hanya yang menarik yang kita bahas. Karena dividen ini masuk dalam, kalau kita lihat di pasal 4 Undang-Undang PPH, itu kan ada 3 ayat ya. Pasal 4 ayat 1 tentang objek pajak secara umum. Betul. Pasal 4 ayat 2 itu adalah objek pajak yang dikenakan final. Kemudian yang ayat 3 itu adalah yang tidak termasuk objek pajak atau yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, ini dividen ini bisa masuk ke tiga-tiganya. Nah, gitu. Itu dia. Dia adalah pasal 4 ayat 1 yaitu pajak secara umum ya, diatur di situ. Ada disebutkan di situ nih. Dia adalah di huruf G-nya itu adalah dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Itu di ayat 1-nya. Ya, berarti sebenarnya secara umum dia masuk masuk PPH gitu ya. Kapan dikenakan final? Ya pada umumnya pada umumnya pajak dividen itu adalah pajak final gitu. Jadi masuk karena di 4 ayat 2. Dia di 4 ayat 2 itu kan pajak atas objek tertentu yang diatur dengan peraturan pemerintah ya. Nah, ini diatur dengan peraturan pemerintah PP nomor di tahun 2009 ya. PP nomor saya sebenarnya lupa nih. PP nomor 19 tahun 2009 ya. Itu juga mengacu di pasal 17. Pasal 17 ayat 2 huruf C itu juga disebutkan bahwa PPH dividen itu dikenakan dividen diterima oleh orang pribadi, ini khusus untuk orang pribadi ya. Itu dikenakan tarif setinggi-tingginya 10% ya. Kemudian diatur kemudian dengan peraturan pemerintah. Makanya keluarlah peraturan pemerintah nomor tadi nomor berapa? 9. Nomor 9 ya. Tahun 2009 ya. Oke. PP nomor 19 oke. 19 tahun 2009. Makanya dia menjadi PPH final pasal 4 ayat 2. Kalau pasal 4 ayat 2 kan final ya. Dan dulunya itu jadi output ya kalau dulunya. Betul, namun sekarang tidak lagi. Makanya sekarang muncul dividennya dikecualikan dari objek pajak. Nah, gimana tuh mas caranya? Maksudnya boleh nggak sih? Aku maunya semua dividen aku itu nggak dikenakan pajak gitu. Maunya kayak gitu. Jadi biar nggak usah kena pajak aja gitu. Karena memang pas dia masuk di ini yang terakhir ya. Dia masuk ke pasal 4 ayat 3 yaitu bahwa dividen termasuk yang dapat dikecualikan ya. Dan itu diatur lebih lanjut di PMK 18 tahun 2021 yang itu merupakan juklak atau dari Undang-Undang Cipta Kerja ya. Di situ diatur lebih lanjut ya. Diatur lebih jelasnya, lebih rinci bagaimana sih caranya supaya dividen ini masuk bukan objek pajak kayak gitu. Yang seperti apa yang objek pajak. Ya. Yang pertama adalah bahwa dividen itu merupakan yang dibagikan berdasarkan rawat umum pemegang saham. RUPS ya. Atau dividen interim juga bisa. Jadi kalau misalnya ada penghasilan atau semacam dividen gitu ya, itu tapi tidak berdasarkan RUPS misalnya atau bukan dividen interim, maka dia tidak termasuk yang dapat dikecualikan. Ya, mungkin interim itu apa sih? Sementara, jadi belum final. Jadi misalnya gini,
tahun 2000, ini kan 2024 Iya. nih, belum selesai kan? Tapi dia udah bagi ini. Nah, itu Itu interim. namanya interim. Ya. Jadi yang dapat untuk masuk ke ranah objek dikecualikan dari objek PPh itu tadi itu adalah dividen yang dibagikan berdasarkan RUPS atau dividen interim. Ya. Nah, selain itu berarti nggak bisa meskipun sejenis Mungkin ada yang dividen. bertanya sih. Mungkin kalau bagian bayangan teman-teman namanya dividen ya mesti lewat RUPS gitu kan ya, atau interim. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat di ketentuan perpajakan, dividen itu tidak sesempit itu Ferguson gitu ya. Jadi misalnya ada tidak seperti itu ya. Iya, jadi saat dia perusahaan membayarkan lebih tinggi dari atau membayarkan untuk keperluan pribadi, memegang saham dan sebagainya, itu juga bisa dianggap sebagai dividen. Betul. Ya. Nah, Jadi, dalam hal seperti itu, karena dia tidak melalui mekanisme ini, maka dia tidak dapat dikecualikan dari objek tetap pajak. kena intinya seperti itu. Meskipun mengikuti caranya ya, maksudnya Iya, tapi mengikuti tidak bisa caranya, tapi dia. tetap tidak bisa untuk dikecualikan. Nah, sekarang kita bahas dividen itu kan bisa aja berasal dari dalam negeri atau luar negeri ya. Nah, dua-duanya itu bisa lah ya. Ya, bisa. Namun kita lebih rinci lagi bahas per asal lah, asal. Yang pertama kita bahas dulu dividen yang berasal dari perusahaan dalam negeri nih. Oke. Nah, itu Kalau dalam negeri dalam negeri dulu ya. Dalam negeri itu kan bisa diterima oleh orang pribadi, bisa juga oleh badan yang punya saham di situ ya. Betul. Nah, itu dua-duanya bisa nggak sih untuk membuat dia dikecualikan? Iya. Jadi kalau untuk dividen yang berasal dari dalam negeri ya, yang diterima oleh badan, maka dia dikecualikan. Langsung ya? Langsung. Ya, paling syaratnya hanya ada sedikit lah nanti. Tapi kalau untuk yang orang pribadi, maka dia ada syaratnya. Nah, ini nih syaratnya kita bahas ini. Karena orang pribadi nih yang Iya, menarik betul, ini. ya. Karena misalnya kita, betul. Karena ketika orang pribadi menerima dividen itu ya bayar pajak itu siapa sih yang bayar pajak itu ringan gitu. Makanya gimana caranya supaya dividen kita ini tidak dikenakan pajak tapi secara legal dan benar gitu. Nah, itu ada syaratnya ternyata kalau untuk orang pribadi. Nah, orang pribadi itu syaratnya apa aja, Mas? Kalau orang pribadi syaratnya pertama adalah dia harus diinvestasikan dalam negeri. Tapi sebelumnya yang lebih penting itu adalah dia menyatakan di SPT tahunannya dividen yang dia terima itu sebagai penghasilan bukan objek pajak. Nah, jadi di SPT tahunannya. Semacam kayak teks amnesti itu dia udah menyatakan surat SPH-nya nih, surat pernyataan harta nih. Sama ini juga. Jadi salah satu syarat formalnya adalah dia harus men-state atau melaporkan penghasilan dividen itu sebagai penghasilan bukan objek pajak. Jadi udah di-state memang dia nerima penghasilan itu, tapi dikecualikan dari objek pajak. Yang pertama. Yang kedua, bahwa atas penghasilan dari dividen tersebut harus diinvestasikan selama jangka waktu tertentu ya. Jangka waktu tertentu. Tentunya itu sudah ditetapkan sih 3 tahun ya. Iya, jadi sudah diatur ya. Jadi diatur. Yang pertama tadi dilaporkan di SPT tahunan sebagai penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Kemudian yang kedua diinvestasikan selama jangka waktu tertentu. Nah, jangka waktunya itu adalah minimal 3 tahun. 3 tahun. Enggak, minimal 3 tahun. Minimal 3 tahun. Oh iya ya. Minimal. Artinya kalau mau 5 tahun, 4 tahun boleh. Namun wajib lapornya 3 tahun gitu. Jadi yang wajib ini malah udah nyebut syarat yang ketiga. Oke, yang ketiga itu adalah dia melaporkan investasinya, ya nggak sih, Mas? Ya. Karena dari mana kita DJP tahu kalau dia sudah diinvest. Nah, itu harus dilaporkan investasi di DJP online. Mungkin teman-teman yang udah pernah buka layanan ada tab e-reporting investasi buat apa nih? Nah, itu buat lapor investasi yang harus dividen diaktifkan dulu fiturnya kan ya. Betul. Tapi ada yang otomatis. Mungkin buka punya bosnya atau apa gitu. Soalnya suka nanya, gitu ini apaan gitu. Nggak boleh itu. Nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh sharing. Boleh sharing password sebenarnya. Mungkin jadi 3 syarat itu ditanya, utamanya ya. Pas mau ngaktifin, ada menunya. Apa nih e-reporting investasi? Nah, itu untuk melaporkan investasi dividen ini. Nah, kemudian apa namanya? Lapornya itu 3 tahun tadi karena dia minimal. Meskipun misalnya investasinya lebih dari 3 tahun, wajib lapornya itu selama 3 tahun. Nah, kapan lapor investasinya? Itu paling lambat adalah akhir bulan ketiga untuk orang pribadi dan akhir bulan keempat untuk wajib pajak badan. Badan tidak perlu lapor. Ada loh. Gimana? Ada. Oh, dari ini kita bicara dalam negeri. Kita bukan bicara luar negeri. Benar. Oke. Kita masih bicara dalam negeri. Ups. Maaf ya, malah ribut sendiri ya.
Jadi kita Iya. ralat ya. Oke. Aku ralat ya berarti. Ini yang untuk yang dalam negeri yang pertama itu tadi dia harus lapor di SPT tahunan sebagai bukan objek pajak. Kemudian dia melaporkan investasi di DJP online selama 3 tahun dan batasnya adalah akhir bulan ketiga. Gitu. Ya. Oke. Kemudian lanjut ke yang dari luar Oh negeri. iya, tadi juga nih yang terkait dengan syarat kumulatif tadi ya untuk orang pribadi. Ini karena saya yakin sebagian yang akan menyimak itu adalah wajib pajak orang pribadi yang lebih concern ke situ sih. Punya karena banyak nih yang punya saham ibaratnya sering orang bahkan bilang investasi ibaratnya saham, kita nerima saham yang dari Dividen. yang kita beli aja, maksudnya yang kita saham yang produknya yang kita kenal sehari-hari gitu ya. Betul. Kayak kita beli saham Unilever atau misalnya. Kayak gitu kan sering bagi dividen tuh ya. Nah, itu juga masuk ke sini. Nggak harus kita punya saham di perusahaan gitu. Jadi ada yang salah paham di sini. Dia bilang bukannya kalau dividen yang ditanam dari perusahaan yang di TBK gitu ya, yang terbuka itu udah dipotong. Atau udah nggak kena pajak gitu. Ada yang seperti itu gitu. Nah, ini kita perlu luruskan ya. Jadi kalau untuk dari dalam negeri, maka dari perusahaan apapun dia mau terbuka atau tertutup ya, dia untuk bisa menjadi bukan objek pajak, syaratnya tadi seperti tadi. Syaratnya tadi. Jadi tuh masuk ke ranahnya sini gitu. Jadi nggak dibeda-bedakan. Nah, dibedakan. Jadi kan yang pertama tadi laporkan di SPT, jangan sampai salah. Karena apabila kita mungkin salah di misalnya masukkan ke penghasilan final, maka itu kena final dia ngakuin kan? Iya, meskipun dia di-reporting. Meskipun dia sudah menginvestasikan selama 3 tahun, tetap kena. Gitu. Karena dia mendeklar bahwa dia itu yang dikenakan final. Jadi jangan sampai kita karena hanya masalah yang mungkin kita anggapnya itu kan kecil ya ibaratnya, padahal itu adalah syarat formalnya gitu. Termasuk juga misalnya e-reporting tadi, meskipun wajib pajak ini sudah melaporkan di SPT tahunannya sebagai penghasilan bukan objek pajak, sudah menginvestasikan selama 3 tahun, tapi nggak lapor e-reporting, tetap akan nanti jadi tapi kena. jadi tetap tidak bisa dikecualikan gitu. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Jadi harus tiga-tiganya tadi diingat-ingat gitu. Jangan pilih kasih, pilih kasih lagi. Kok pilih kasih sih? Atau gini, sudah lapor di SPT tahunan sebagai penghasilan bukan objek pajak, sudah diinvestasikan di yang sesuai dengan ketentuan. Dia lapor tahun pertama reporting sudah, kedua sudah, ketiga lupa. Berarti yang ketiga tetap jadi kena. Dan syaratnya adalah kumulatif. Nah, intinya ini adalah fasilitas ya. Pada saat kita memanfaatkan fasilitas penghasilan bukan objek pajak atas dividen, maka dari awal kita harus mempersiapkan. Kita harus planning nih. Ini dividen, rencananya kan saya konsumsi, ataukah saya akan investasikan sesuai ketentuan agar tidak kena pajak. Nah, dari awal harus dipersiapkan. Kalau sekiranya nanti ini bakalan saya pakai nih, ya udahlah, nggak usah langsung aja bayar. Karena ini selama 3 tahun itu nggak boleh dipindahkan ya Mas ya. Boleh dipindahkan tapi ke investasi juga. Nah, investasinya tuh yang mana itu teman-teman bisa baca di PMK 18 tahun 2021 itu di pasal 34 dan 35 gitu. Jadi dibaca di situ banyak. Ya. Contohnya ada yang LM 99%. Ya. LM ya bukan emas perhiasan bukan ya. Bukan beli kalung. Bukan ya. Tapi logam mulia yang kadarnya 99,9%. Termasuk juga di antaranya ada investasi di bank ya, persepsi ya, misalnya di tabungan, deposito itu bisa. Bisa. Tapi jangan diambil. Oh iya, jangan diambil. Atau boleh sih, tapi dibeliin LM gitu kayak tadi. Jadi dia tuh boleh dialihkan hanya ke investasi yang lain, bentuk investasi lain. Atau mungkin ditanamkan ke saham lagi ya, bisa. Jangan bilang nanti investasinya ke Hokben gitu ya. Itu bukan investasi Bu, itu atau konsumsi. Dia bilang, saya investasi leher ke atas gitu ya. Maksudnya? Buat belajar gitu. Kan kalau di ini kan mesos mendingan investasi leher ke atas Kak gitu kan ya. Maksudnya dia membuat belajar. Bagus itu, tapi jadi dia tidak berarti bukan. Intinya investasinya harus yang sesuai pasal 34 dan 35 dari PMK 18 tahun 2021 ini. Selama minimal 3 tahun tadi. Kemudian kita ini yang dalam negeri ini kayak gitu ya. Kayak gitu. Kemudian kita bahas yang berasal dari... Kalau yang badan tidak ada ya, jangan lupa. Badan itu tidak ada kewajiban investasi. Tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban lapor kewajiban itu tetap. Jadi kalau badan dia hanya tinggal melaporkan sebagai penghasilan bukan objek pajak, gitu.
Jadi tidak ada lagi kewajiban diinvestasikan segala macam, itu hanya untuk orang pribadi. Atas penghasilan dividen dari dalam negeri. Dari dalam negeri. Oke. Kita sekarang bahas yang berasal dari luar negeri. Luar negeri. Kenapa kita bahas tersendiri? Karena memang beda sih. Aturannya beda. Ya. Jadi kalau aku baca sekilas itu tadi ada dibagi dua gitu ya Mas ya. Yang satu dia berasal dari usaha yang sahamnya dijual di bursa efek. Nah, satunya lagi yang tidak dijual di bursa efek. Apa sih Mas bedanya? Oh iya. Jadi kalau itu bursa itu berarti dia kalau di Indonesia namanya perusahaan terbuka gitu ya, TBK gitu. Nah, kalau yang tidak didirikan di bursa berarti dia perusahaan tertutup atau perusahaan pribadi ya. Bisa dibilang private lah, private company. Nah, namanya kalau sudah perusahaan terbuka ya yang di pasar bursa, maka otomatis dia ada kewajiban untuk keterbukaan informasi ya. Jadi makanya dibedakan aturan antara dividen yang berasal dari perusahaan terbuka untuk yang di luar negeri ya, dengan yang berasal dari perusahaan tidak terbuka atau perusahaan pribadi tadi tertutup tadi. Karena kalau memang terbuka itu memang ada regulasi yang mengatur, yang dia harus melaporkan dari mulai laporan keuangannya, kemudian juga corporate actionnya segala macam itu harus terbuka dan memang bisa diakses publik ya. Bisa diakses publik. Yang melakukan pengawasan itu tidak hanya 1-2 gitu. Publik semua mengawasi dan semua informasinya itu ada. Berbeda dengan perusahaan yang tidak terbuka ya. Dia ya kalau bukan ordal pihak-pihak terkait aja. Ya, kalau stakeholder ya nggak bisa gitu. Makanya dibedakan ketentuannya. Oke, kita mulai dari yang dijual di bursa efek dulu deh. Nah, kalau itu apa Mas? Maksudnya biar bisa nggak jadi objek pajak. Ini kan dari luar negeri nih. Jadi kalau penghasilan atau dividen yang berasal dari luar negeri, yang berasal dari sahamnya dijual di bursa, perusahaan terbuka, maka dia yang syaratnya adalah diinvestasikan sebesar dividennya itu. Sebesar dividennya. Jadi hampir sama dengan ketentuan yang ada di dalam negeri ya. Jadi panjang dia diinvestasikan selama jangka waktu tertentu, ya berarti dia bisa menjadi bukan objek pajak. Betul. Dan enggak. Jadi misalnya gini, kalau aku nggak investasikan semua gimana gitu? Oh ya. Kalau tidak investasikan semua, ya berarti selisihnya itu yang tidak diinvestasikan dari terutang. Itu sama kayak dengan yang ini. Dalam negeri juga. Dalam negeri juga seperti itu. Oke. Jadi syaratnya kan diinvestasikan, nggak harus semua, tapi yang dikecualikan hanya yang diinvestasikan gitu. Yang dalam negeri juga tadi kayak gitu ya. Jadi misalnya kita dapat dividennya 10 juta gitu. Tapi aku udahlah, aku tabungnya investasinya 5 juta aja, 5 juta mau aku pakai. Berarti yang dikecualikan dari objek hanya 5 jutanya, yang 5 juta yang lagi diinvestasikan. Iya, yang diinvestasikan maksudnya. Kan tadi aku misalnya investasinya 5 juta gitu loh. Jadi kan sisanya 5 juta itu ya tetap objek pajak karena PPh gitu. Oke, lanjut ke yang luar negeri namun yang tidak diperjualbelikan di bursa. Kalau yang tidak diperjualbelikan di bursa sahamnya, maka dividennya itu pertama adalah dividennya itu harus syaratnya diinvestasikan di Indonesia. Tapi syaratnya adalah minimal 30% dari laba setelah pajak. Nah, ini yang beda ini. Kita lagi bahas dividen. Tiba-tiba ada klausul laba setelah pajak gitu. Apaan tuh, Mak? Aku tadinya bertanya-tanya ke kawan pajak ya. Dari mana kita tahu gitu. Nah, baru nanya ke Mas Tarmo. Ya apa sih, dari mana dia tahu kayak gitu? Oh iya, ini kan ya kan dia orang dalam tadi kita bahas. Jadi kalau dia punya saham, dia berarti kan dia memang pemilik perusahaan itu gitu. Jadi dia tahu laba setelah pajaknya itu berapa, dan itu harus diinvestasikan minimal 30% dari laba setelah pajaknya tadi. Jadi tidak hanya sebatas dividennya diinvestasikan, betul. tapi jumlahnya juga diatur kembali. Artinya kalau dividennya misalnya dia ngaku katakanlah dividennya itu saya terima hanya 10 juta gitu misalnya ya. Tapi kemudian laba setelah pajak 30%-nya adalah 50 juta. Maka dia tetap selisihnya itu nanti kena pajak. Gitu. Jadi bilang 10 juta ya. Jadi kalau 10 juta dividennya yang dia ngaku terima itu 10 juta diinvestasikan, sementara laba setelah pajaknya itu 30%-nya adalah 50 juta, maka dia masih ada selisih yang kena pajak. Itu 50 juta dikurangi dengan 10 juta, 40 jutanya itu. Kena pajaknya
final juga atau enggak? Iya, kalau lulusan dari luar negeri itu nggak final. Enggak, jadi Ya, seperti kayak penghasilan dari luar negeri biasa Iya, ya. betul. Jadi kayak netonya ditaruh di penghasilan neto dari luar negeri, negeri, betul. nah tarif umum Iya, gitu. seperti itu. Bedanya seperti itu. Terus kemudian investasinya kemana tadi udah kita bahas. Iya, udah kita bahas. Iya Mas. Kenapa? Nah, ini tadi aku sempat baca juga Gimana, tentang kalau yang dari luar negeri yang tidak diperjualbelikan di bursa itu ada syarat lagi gitu. Itu. Yang itu tuh Mas, yang diperiksa apa ya? Oh iya. Nah, jadi itu harus investasinya sebelum diperiksa gitu. Ya. Jadi syaratnya tadi diinvestasikan minimal 30% dari laba setelah pajak. Kemudian yang kedua itu investasinya itu sebelum diperiksa gitu. Iya. Sebelum ada ketetapan pajak ya. Iya, sebelum ada. Sebenarnya kalau bahasanya sebelum ada ketetapan pajak. Iya. Namun kan ketetapan pajak itu prosesnya adalah diperiksa dulu ya. Jadi gampangnya sebelum diperiksa gitu. Kemudian udah itu aja ya tadi ya. Kemudian investasinya kemana sudah kita bahas, yaitu sesuai pasal 34 dan 35 di PMK 18. Tuh kawan pajak bisa baca tuh karena itu agak banyak ya. Sama ini apa namanya? Kalau kita nanam saham atau saham di luar negeri, itu kan saat kita terima dividen, itu kan bisa jadi udah kena pajak kan? Dari sana? Iya, dipotong pajak kan di sana. Kemudian di sini kita mau investasi, kalau dia di bursa, otomatis dia kan nggak kena pajak nih di sini. Dia memanfaatkan fasilitas itu tadi dengan diinvestasikan, kemudian melaporkan di SPT sebagai penghasilan bukan objek pajak, kemudian juga e-reporting gitu kan. Sementara dia di sana udah dipotong pajak nih. Nah ini juga nih harus kita perhatikan. Atas yang sudah dipotong di sana itu tidak bisa dikreditkan di sini. Dong dipotongnya di sana kok gitu. Gimana ngreditinnya ya? Iya, gitu. Gitu termasuk juga batasan ini kalau misalnya sebagian diinvestasikan, sebagian dikonsumsi ya, atau tidak memenuhi syarat tadi 30%. Betul. Kan sebagian tuh ada yang kena pajak tuh. Nah, itu baru nanti diperhitungkan secara proporsional. Pasal 24. Ya benar, pasal 24 kredit sih. pajaknya. Kredit pajaknya. Intinya kalau lu akui sebagai penghasilan yang dikenakan pajak, boleh kreditin. Betul. Tapi kalau kamu maunya dia bukan objek pajak lah, ngreditin apa? Gitu kan. Ya intinya kayak gitu ya. Oke. Udah ya Mas ya. Apalagi? Kok udah kayak gitu? Iya, ini ada yang terakhir nih yang penting sih, penting. Jadi kayak tadi kan udah kita bahas ya, kalau syarat akumulatifnya itu tidak terpenuhi, maka dia kan jadi objek pajak nih. Nah, itu gimana cara bayarnya? Nah, kalau dari dalam negeri kan dia final. Final, dia gimana bayarnya? Iya. Jadi kalau misalnya atas dividen yang tadi tidak memenuhi syarat sebagai penghasilan bukan objek pajak, maka dia terutang sebagai biaya final sebesar 10% sesuai ketentuan PP 15 2009 tadi. Namun dia setor sendiri. Kalau sebenarnya kalau secara terutangnya kapan? Terutangnya adalah pada saat dia menerima. Misalnya nih, saya terima dividen ini Agustus 2023, ya kan? Kemudian di 2024 saya sebenarnya rencananya mau memanfaatkan nih, ya. Cuman udah saya investasikan nih, cuman saya lupa nggak reporting, nggak lewat nih. Berarti kan sudah tidak memenuhi syarat nih, terutang nih. Nah, tetap dibayar karena dia terutangnya adalah Agustus 2023, tetap di SSP, billingnya ya. Betul, billingnya buat untuk masa Agustus 2023, karena kita terimanya saat itu. Gitu. Dan seperti PPh yang bayar sendiri pada umumnya, dia paling lambat dibayar sebenarnya tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kalau ada sanksi, perhitungannya dari sana ya. Makanya ditetapkan terkait dengan kapan dia terutangnya. Karena nanti ngitung sanksinya gimana gitu kan. Iya, betul. Makanya harus ditetapkan kapan terutangnya dan kapan paling lambat. Dan ini tidak perlu lapor. Kalau umumnya kalau pasal 4 ayat 2 store sendiri itu harus terlapor e-bupot unifikasi ya. Kalau ini tidak perlu. Karena ini dipersamakan mirip-mirip PPh pasal 25 ya. Dan jadi ketika kita bayar dianggap ya sudah bayar dan lapor. Ketika NTPN-nya sudah diperoleh itu sebagai BPS juga. Iya, di PMK 18 disebutkan memang tidak perlu lapor lagi gitu ya. Berarti kayak UMKM. Ya, jadi ketika dia sudah bayar dianggap sudah lapor bulanan gitu. Oke. Apalagi ya? Sebenarnya ini tuh agak berat ya tema hari ini tuh kawan pajak. Aku aja harus belajar lagi. Jadi mungkin kita perlu ini kembali ya, karena kenapa kita sampaikan materi ini? Karena ternyata banyak wajib pajak yang ada yang sudah tahu ya dari awal memang dia sudah
melaporkan DSP tahunannya sebagai bukan objek pajak, kemudian dia mengaku menginvestasikan, kemudian juga dia e-reporting selama 3 tahun. Tapi ada juga yang tahunnya setengah-setengah. Jadi penghasilan bukan objek pajak, dia sudah nulis DSP tahunannya. Tapi dia di situ nulisnya penghasilan final. Kemudian dia e-reporting, tapi cuma sekali saja. Nah, seperti itu. Iya sih. Jadi banyak yang seperti itu. Iya, jadi jangan setengah-setengah. Tadi aku bilang jangan pilih kasih. Jangan pilih kasih ya. Jangan pilih kasih, kerjakan semua gitu. Diperhatikan semua, jangan pilih kasih. Karena efeknya kembali ke diri kita. Gitu. Sama kira-kira, ini satu lagi sih. Jadi bahwa meskipun itu sudah memenuhi syarat formal itu tadi ya, sudah dilakukan DSP tahunan, PPh, sebagai penghasilan bukan objek pajak, kemudian sudah menulis atau melaporkan e-reporting selama 3 tahun, itu kan kelihatannya udah memenuhi syarat ya. Tapi jangan lupa, secara material juga harus benar-benar diinvestasikan selama 3 tahun di bidang-bidang investasi yang sudah ditentukan. Kenapa? Karena di PMK 18 disebutkan dalam hal tidak memenuhi syarat terkait dengan jangka waktu dan juga investasi yang ditentukan, itu tetap akan bisa dikenakan dalam hal yang tidak ini ya. Iya, betul. Karena itu tapi berarti masalah pemeriksaan nanti. Dan meskipun ranahnya pengawasan sama pemeriksaan sih. Kalau misalnya didapati data ternyata ini Pak A ngakunya menginvestasikan di investasi ini selama 3 tahun. Ternyata kemudian didapati bahwa itu tidak ada investasi itu di sana atau sejumlah itu sudah digunakan untuk konsumsi, maka ini bisa dikenakan PPh ya. PPh. Iya, jadi ibaratnya dia nggak boleh lagi dikecualikan dari objek pajak. Ada lagi yang belum bahas tadi, batas investasi. Tapi aku juga belum ngetik di sini. Apa itu? Gimana? Jadi ada batas kapan sih investasi itu dilakukan paling lambat gitu. Ternyata itu ada. Ada ya. Ini. Ayo jelasin. Iya, cuma ada di sini batas investasinya itu dilakukan paling lambat. Iya, akhir bulan ketiga. Jadi pada saat pelaporan itu ya, saat pelaporan e-reporting itu, jadi hampir sekaligus kayak batas waktu. Iya betul. Jadi, cuma kalau badan jadinya ada batas investasinya gitu. Jadi kan kalau e-reporting orang pribadi tadi kan paling lambat akhir bulan ketiga tuh, ya kan, kayak SPT lah gitu. Nah itu juga sebagai batas kapan dia harus investasi. Nah, kalau badan kan nggak perlu e-reporting nih, tapi dia untuk investasinya batasnya bulan keempat gitu. Itu sih. Iya betul. Jadi jangan bisa jadi kita kalau dividen kan kebanyakan sebagian besar ya. Ada kalau yang terutama untuk yang perusahaan BUMN ya. Kalau dalam negeri itu kan biasanya di bulan-bulan Juni, Mei, Juni, Juli ya. Kalau yang kalau misalnya terima bulan Juni 2024 misalnya, itu masih ada waktu tuh buat dinaikin dulu ya. Tapi sebenarnya paling lambatnya adalah di tahun berikutnya, bulan ketiga untuk orang pribadi. Tapi ya daripada kepake atau khilaf gitu ya, lupa ya. Mendingan diinvestasikan langsung ya, lebih aman. Gitu. Seperti itu kira-kira. Meskipun agak berat dan agak panjang ya, ini kawan pajak. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami supaya bisa dilakukan gitu. Nanti jangan ujuk-ujuk mengklaim pas kita kadang-kadang kan ada surat cinta ya, misalnya dari KPP gitu, yang ngasih tahu ini dividennya belum dilaporkan seperti itu, belum dibayar pajaknya, terus tiba-tiba dia ini komplain, bukannya nggak kena pajak. Nah makanya tadi harus disimak dari awal sih. Nggak kena pajak itu harus melakukan apa? Dan ada bintang kecil ya, S dan K ya. Dan ketentuan berlaku. Jadi ada syaratnya bahwa yang tadi itu kalau misalnya dalam negeri dia diinvestasikan di Indonesia dalam batas waktu tertentu di bidang-bidang yang sudah ditentukan. Kemudian kalau yang dari luar negeri dia dari usaha yang mana nih? Di bursa efek atau bukan? Kalau dia di bursa efek bagaimana? Kalau dia yang non di bursa efek bagaimana? Apakah memenuhi syarat yang sudah kita bahas tadi gitu. Simak lagi ya kalau simak misalnya lagi, tadi kita skip ya. Aku mau kesimpulan tapi nggak bisa disimpulkan, emang harus disebutkan. Jadi simak lagi dari awal, semoga bisa dipahami dan dilaksanakan. Jadi ketika misalnya dapat surat cinta tadi itu udah paham, aku memang salah gitu. Kalau lebih jelasnya silakan konsultasi ke KP terdekat ya. Boleh. Kalau misalnya bingung boleh ke helpdesk untuk ngobrol langsung sama petugasnya. Kalau ke kita ketemu kita mungkin ya, kayak gitu. Kira-kira itu yang kita bahas untuk hari ini. Semoga kita akan bisa ketemu lagi untuk episode berikutnya. Dan terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi. Dadah.